Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya di samping AK-47 ya. Itu senapan serbu ya dari Rusia. Jadi Ahmad Khozinuddin. Sudah lama kita tidak mendengarkan kabar Gus Nur dan Bambang Tri, tapi Bambang Tri kan tidak lagi menjadi kewajiban kuasa hukum ya, karena sudah menarik diri ya. Tapi paling tidak Gus Nur, kita tahu bahwa Gus Nur dihukum di vonis di Pengadilan Negeri Surakarta dengan hukuman 6 tahun. Dengan tuntutan 10 tahun maksimal. 6 tahun dan rupanya sudah keluar putusan bandingnya, banding di Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah, itu dikurangi menjadi 4 tahun. Dan yang menarik adalah pasal yang divoniskan bukan lagi pasal mengenai menyebarkan berita bohong, betul. Tapi ujaran kebencian. Betul sekali. Nah, ujaran kebencian terhadap siapa dan berbasis sara seperti apa? Oke, silakan dieksplor dan konon katanya penasihat hukum tetap ingin mengajukan hukum kasasi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bang Refli. Perlu kami sampaikan kepada pemirsa yang ada di RH Channel. Oh, kami tadi dan channel lainnya ya, dan channel-channel lain yang merilai atau menyiarkan ini ya. Jadi tadi saya mendapatkan informasi dari kawan melalui penelusuran di SIPP namanya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Surakarta. Ternyata sudah keluar putusan nomor 217 garing Pitsus ya, garing PT Semarang begitu, yang isinya memang telah memberikan vonis kepada Gus Nur tadi 4 tahun penjara, kemudian denda 400 juta subsidiar 4 bulan, penggantinya 4 bulan kalau tidak dijalani begitu. Nah, tentu saja agak lega sih karena turun daripada vonis yang sebelumnya diberikan oleh Pengadilan Negeri Surakarta itu 6 tahun penjara, memang dari tuntutan 10 tahun penjara. Tapi tetap saja kami merasa ya ini adalah putusan yang belum merepresentasikan keadilan, karena soal mubahalah itu masih dianggap kejahatan. Kenapa demikian? Ya kalau orang bermubahalah kemudian dipidana, ini kan berarti sama saja menganggap mubahalah itu sebuah kejahatan. Jadi dalam konteks ini kita recall lagi ya, mengingatkan pemirsa semua bahwa Bambang Tri dan Gus Nur itu beda ya. Kalau Bambang Tri produsen informasinya, sementara Gus Nur itu yang menyiarkan informasinya melalui mubahalah. Oke, silakan. Baik. Jadi kan Gus Nur itu perannya adalah membimbing mubahalah Bambang Tri Mulyono. Motifnya adalah ingin mencari keyakinan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Bambang Tri, baik melalui lisan maupun tulisan yang memang sudah beredar luas, yakni apa yang ditulis oleh Bambang Tri Mulyono di buku Jokowi Undercover dengan tema lelaki berijazah palsu begitu. Nah, di tingkat Pengadilan Negeri Surakarta atau Judek Faksi tingkat pertama itu kan Bambang Tri Mulyono juga Gus Nur sama divonis 6 tahun penjara karena dianggap menyebarkan tuntutannya sama, vonisnya sama, pasalnya juga sama. Jadi 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Jadi ketika ada mubalah tentang ijazah palsu itu dianggap mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di tengah atau di kalangan rakyat begitu. Nah, waktu itu kami ajukan banding dengan dasar begini. Nah, bagaimana mungkin ya Majelis Hakim Judek Faksi tingkat 1 menyatakan bahwa ijazah palsu Jokowi itu adalah kabar bohong, sementara telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Nah, rupanya dasar banding kami memang tidak dijadikan pertimbangan, tetapi hakim mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Tri, bukan Bambang yang dalam hal ini Gus Nur itu
tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang sebelumnya menjadi dasar vonis pada judek faksi tingkat pertama atau peradilan perkara dalam fakta yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, di tingkat kedua, judek faksi tingkat kedua ini ternyata Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Tinggi Semarang tetap menganggap Gus Nurdin melakukan kejahatan, tapi kejahatannya berubah dari sebelumnya dianggap mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sekarang menjadi menyebarkan kebencian dan permusuhan ya, yang berbasis sara gitu. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi informasi terbaru dari perkara yang menjerat Gus Nur dan Bambang Tri ya, terkait dengan konten mubakhalah soal keaslian ijazah dari Presiden Jokowi. Seperti kita ketahui bahwa di Pengadilan Negeri Surakarta baik Bambang Tri maupun Gus Nur dijatuhi vonis pidana penjara selama 6 tahun karena terbukti telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Kemudian atas vonis tersebut Gus Nur melalui kuasa hukumnya, melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya banding karena merasa bahwa itu tidak mencerminkan keadilan. Dan seperti yang disampaikan oleh pengacaranya ya, Bapak Ahmad Khosinuddin, bahwa putusan banding dari Pengadilan Tinggi Semarang telah turun dengan isi putusan bahwa Gus Nur vonisnya dikurangi dari 6 tahun pidana penjara menjadi 4 tahun pidana penjara. Tetapi yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Ahmad Khosinuddin ya, karena aku tidak melihat detail putusannya atau pertimbangan hukumnya, yang disampaikan itu soal kemudian yang terbukti menurut Pengadilan Tinggi Semarang itu bukan tentang hoaxnya, bukan tentang kabar bohongnya, tetapi ujaran kebencian berdasarkan sara atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini menarik menurutku teman-teman sekalian ya. Kalau kabar bohongnya tidak terbukti, tetapi yang terbukti itu ujaran kebencian berdasarkan sara, ini ya menurutku agak aneh ya. Karena kalau kita lihat definisi saranya seperti apa begitu, berdasarkan saranya itu seperti apa begitu. Apakah tuduhan ijazah palsu kemudian dengan mubakhalah itu ada suku yang terserang, ada agama yang terserang, ada ras yang terserang, ataukah ada antar kelompok yang terserang? Jadi ini menurutku agak aneh ya. Kalau soal turunnya vonis itu ya cukup bagus lah, dari 6 menjadi 4. Tetapi pergantian pasal yang terbukti bersalah itu yang agak aneh. Karena yang diserang itu pribadi dari Bapak Jokowi terkait dengan ijazahnya, dan tidak ada unsur soal suku, agama, ras, atau antar golongan. Kemudian yang kedua, mubakhalah ini kalau dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum atau tindak pidana itu ya juga cukup aneh. Memang dari beberapa keterangan ahli agama yang dihadirkan saat itu ya, mereka menilai bahwa mubakhalah yang dilakukan oleh Bambang Tri atas bimbingan dari Gus Nur itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Karena mubakhalah itu biasanya dilakukan oleh 2 orang atau 2 pihak yang berselisih, tetapi dalam konten Gus Nur itu hanya 1 pihak. Tetapi sekali lagi kalau seperti itu kemudian dianggap sebagai tindak pidana, itu ya agak aneh, agak lucu ya. Kalau dinilai sebagai mubakhalah yang tidak sah, tidak memenuhi tuntunan syariat, itu ya masuk akal. Tetapi apakah perbedaan penilaian sah dan tidaknya mubakhalah itu menjadi
bergeser menjadi tindak pidana itu ya agak aneh. Kalau menurutku yang agak relevan itu kalau misalkan dinyatakan bersalah melakukan fitnah, pencemaran nama baik, itu masih agak relevan ya. Tetapi terpulang kembali, kalau mau dianggap fitnah itu ya harus ditunjukkan ijazah aslinya. Kalau mau dianggap fitnah atau pencemaran nama baik, dan harus juga yang bersangkutan sendiri yang melapor, Presiden Jokowi yang melapor, tidak boleh orang lain. Itu kalau fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi ada beberapa keanehan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang ya. Itu sesuai dengan informasi Ahmad Khozinuddin, karena aku sendiri tidak melihat detail pertimbangan hukum yang menjadi dasar diputuskannya vonis bersalah, kemudian ada perbaikan dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Ini kalau bandingnya itu meminta bebas, ini berarti bandingnya itu ditolak, tetapi ada revisi soal hukuman pidana yang dijatuhkan. Itu teman-teman sekalian ya, itu penilaianku pribadi, dan penilaian ini berdasarkan info dari Ahmad Khozinuddin, karena sekali lagi aku tidak membaca detail pertimbangan hukumnya. Layak untuk kita tunggu apakah Gus Nur ini akan melakukan upaya hukum kasasi atau tidak, karena upaya hukum yang bisa dilakukan adalah kasasi. Kalau menurutku, kalaupun dinyatakan bersalah ya carilah pasal yang tepat, tidak mengada-ngada. Kemudian kalau untuk hukuman 4 tahun itu ya terlalu tinggi lah. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.